buletan-buletannya harus kecil. Kenapa? Karena kalau klepon itu sekali masuk mulut, karena dia dalamnya kan ada cairan gula ya. Jadi sekarang kelapa parut dan jagungnya akan saya buatkan sate jagung klepon. Oke, kita akan memarut kelapanya dulu. Memang yang paling baik, yang paling fresh kalau kita beli kelapa yang masih utuh seperti ini. Terus kelapanya kita potong-potong. Ini biar lebih mudah waktu kita memarutnya. Jadi tadi saya pinjam parutan ibu di sini, parutannya masih tradisional sekali. Nah, cukup diparut seperti ini. Oh, kelapanya ini mau kita kukus, jadi jangan lupa kukusannya dihidupkan. That's here, okay, this should be enough. Jadi sudah lumayan banyak nih kelapa parutnya. Nah, kelapa parutnya ini kita taruh di mangkok. So, put it in a bowl. Taruh di mangkok. Oke, ini kita bumbui dengan sedikit garam. Kalau kelapa karena rasanya yang agak netral, jadi kalau kita kasih garam, dia menjadi gurih. Jangan lupa diaduk-aduk. Terus kita kukus. Kita kukus beberapa menit, kurang lebih 10 menit, cuma sampai kelapanya matang. Jagungnya, kalau ibu tadi jagungnya sudah direbus, nah ini saya akan memakai jagung yang masih segar. Jadi jagung ini sebenarnya pemirsa memasak jagung, it doesn't take long at all. Cukup sebentar saja, bisa direbus, bisa dikukus, bisa disaute, disaute itu artinya ditumis. Kulitnya kita buang. Saya suka sekali kalau jagung manis, cukup dimasak sebentar jadi dia masih ada gres-gresnya, masih garing. Oh, I love that. Kalau sudah terlalu lama dimasak, they're not so tasty, malahan dia akan menjadi lebih keras. Nah, kalau jagung itu, kalau kita ambil kernels, ini persatuannya namanya kernels, itu nama metodenya kita sisir. Memotong jagung agak sedikit keras, oops, but I got it. Terus kita sisir jagungnya. Jadi yang kita mau pakai hanya bijinya saja. Oh, look at this. Jadi ini sudah ada kernelnya, kita taruh di mangkok. Taruh di mangkok semuanya. Kita sisihkan dulu karena kita masih nunggu kelapanya matang. So, don't go anywhere. Sate klepon jagung, terus kelapa parutnya sudah kita kukus. Sepertinya kelapa parutnya sudah matang, jadi kelapa parutnya bisa saya angkat sekarang. Adonannya 500 gram tepung ketan, gula merah. Di sini saya pakai kurang lebih 100 gram gula merah. Gula merahnya kita potong kecil-kecil. Gulanya sudah kita masukkan. Masukin juga gula pasir, kurang lebih 3 sendok makan. Jangan lupa garam, harus ada sedikit garam. Kita uleni dengan air. Nah tuh pemirsa bisa lihat, jadi kita tambahin airnya sampai adonannya tuh bisa dipulung. Seperti ini. Jadi kalau sudah rata, baru kita masukkan jagungnya. Jagungnya mentah ya. Kita aduk rata. Kalau klepon, buletan-buletannya harus kecil. Kenapa? Karena kalau klepon itu sekali masuk mulut, karena dia dalamnya kan ada cairan gula ya. Kita buat beberapa ya. Jadi harus sabar pemirsa. Karena ini buletannya harus kita buat satu persatu. Oke, cemplungkan ke air yang mendidih. Nah, kalau adonan ini sudah mengapung, itu artinya dia sudah matang. Jadi mudah sekali untuk mengetahui kapan adonannya matang. Wah, sudah ngapung tuh kleponnya, atau nama lainnya dumpling. Karena bentuknya mirip seperti dumpling. Kita masukkan ke kelapa. Hati-hati tapi pemirsa ya, karena panas. Pemirsa dengar nggak tuh ada musik? Di sini suasananya masih tradisional sekali. Ada suara binatang. Wow.
Jadi beda sekali dengan suasana di kota besar. Jadi kelapa ini selain untuk menambah rasa, juga agar dia tidak lengket pemirsa. Jadi fungsinya ada dua. Oke, kalau semuanya sudah kita lumuri, ini tinggal kita buat sate.